Betul. Iya, nah rano sing ngeling lali aku soalnya. Jadi diulangi ya. Jadi Ya. bahasa Arab itu mula-mula huruf, kumpulan huruf itu jadi kalimat. Kalimat itu ada 3, yaitu huruf isim fiil. Jadi meskipun di Quran itu ada 77.845, tapi bisa digolongkan menjadi 3 ini. Nah, 3 ini yang paling banyak isim. Ini paling tidak ini 60% dari kata di dalam Al-Quran itu isim. Huruf fiil itu kira-kira cuma 20% saja. Ya. Terus gabungan kalimat ini namanya murokab. Itu kalau bahasa Indonesia itu frase. Ya. Jadi bisa huruf dengan isim, huruf dengan fiil, atau isim dengan isim, atau isim dengan fiil. Nah, ini yang namanya murokab. Kemudian sekarang idhofah. Idhofah itu adalah ini isim dengan isim. Jadi kebanyakan tidak selalu ya. Idhofah itu mempunyai arti kepemilikan. Umpamanya gini. Oh ya, babul. Babul baiti. Hah? Babul baiti. Pintu rumahku. Ya. Babul Baiti. masjidi pamanilah. Babul Ya. al mas Jidi. Jimnya itu malah jimnya. Oh ini lain. Nah, kok. Nah, di dal. Ya, ini kelihatan enggak ini? Kalau enggak tak besarkan. Kurang gede sih, Dek. Isim ketemu isim. Ya. Oh, Kepemilikan. mana nih ya? Dibesarkan menjadi Bisa diwaca kok, ora usah digegek kok apa. Hah? Itu kah? Nah, Bisa dibaca. saya Wis, Bisa. ini malah jadi cilik. jadi orang ketok. Gede iki kan malah. Nah, ini kita ya. Ya. Jadi Babul Masjidi itu pintu kepunyaannya masjid. Nah, ini isim tambah isim, isim nakiro sama isim makrifat, dan ini kasroh. Itu Pak. Nah, ini kata benda, kata benda. Kalau naat man'ut, kata benda dan kata sifat. Misalnya kitab bun, kayaknya itu apa? Itu. Akbar. Kita pun jadi Ya, gulai kafe yang berhenti. Nah, alon-alon ya aku soalnya ajar nulis Arab ini. Iya. Kitabun. Nah, ini kitabun jadidun misalnya. Aduh. nganggo al. Hah? Nek nganggo Nganggo al ora? nek nganggo al itu dadi natman apa itu apa? Kalau nakiro sama nakiro kan kalau nganu apa? Kalau kita bual jadi du, kalau kita bun jadi Jadidun. aduh jadi dun. Nah, kita pun jadi kalau pakai alkitab alkitabul jadi du. Ini di hurufnya yang besar. Ya. Pada mau. Nakiro-nakiro atau makrifat-makrifat ya?
Eh, alon-alon ya wong aku ajar nulis kiagian. Ya. Jadi Malah lali. kitabun jadidun atau alkitabu jadidun. Jadi jadidun ini isim tapi kata sifat. Kitabun kata benda, ini kata sifat. Kalau ini kata benda, kata benda. Nah itu bedanya itu bahasa manat mamut. Nah, sekarang bagaimana mengetahui ini kata sifat dan bukan? Ini kata sifat apa kata benda? Itu gampang. Ngerti arti Ya, itu ngerti artinya. Yang kedua, Ngerti artinya ya. mempunyai lawan kata. Mempunyai lawan kata. Kalau benda enggak. Jadidun kan baru. Oh ya. Lawan katanya ada enggak? Nah, Lama. Ini kata sifat. orang ngerti Arab lama apa? Terus mamane Kata Arab lama. Alkitabu besar misalnya, kitab yang besar. Besar itu kata sifat karena ada lawan katanya kecil lah misalnya kan gitu. Gitu ya. Ya, jadi ini untuk membedakan, ini pengertian saya loh, ini yang lain apa mungkin Pak Amin punya pendapat lagi ya. Sifat berarti dua macam biasanya, apik, orang apik. Nah, sifat biasanya punya lawan kata. Jadi Ya, itu kan lawan kata. baru, lawan katanya lama. Misalnya cantik ya jelek, jamilun kalau jelek berapa enggak tahu saya. Kan gitu. Nah, jadi ini namanya dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi isim ketemu isim itu ada 4. Yang pertama mubtada khobar, yang kedua makrifat untuk manut atau nakiroh untuk manut, yang keempat itu nakiroh makrifat itu bah. Kemudian huruf sama isim ini ya. Kalau huruf sama fiil contohnya apa misalnya? huruf sama. Ya. Nah, nenggon nganu kan ada yang la tasjum, la tasjum. Jadi la itu huruf, tasjum itu biasanya fiil. Misalnya kolom piro ya gue la tasjum itu ada di tamyiz itu. Jadi la itu huruf, misalnya jangan memukul, la tadrib itu huruf sama fiil tuh, la tadrib. Oh ya, jangan. Atau kalau dalam surat apa Al-Ikhlas ya, kata Allah somat lam yalid, lamnya itu kan huruf, yalid itu lam yalid walam yulad, nah, itu huruf ketemu fiil itu. Oh ini isim, yang isim ketemu isim itu sudah tadi ya, itu Pak. Kalau huruf ketemu isim, contohnya apa? Huruf ketemu isim. Ya. Alkitab. Mana hurufnya? Al. Oh, bukan. Oh, Alkitab, al huruf kitab. Yang dimaksud gini loh. Oh gimana? Biasa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bi sama ismi itu kan 2 huruf, 2 kata. Bi sama ismi, bi-nya huruf, isminya isim, ismi. Fil masjidi misalnya. Wah itu ini ya. Fi. Bingung aku. Didi. Wes aku wis maca iku. Ya. Jadi tulisannya kecil lagi ya, ya sebenarnya. Dek. Dek. Gale ora ono. Oh, dalnya enggak ada ya. Kurang dal. Masjidi, dalnya itu ini. Nah,
fil masjidi ini kan dua kata ini. Fi itu huruf ininya isim. Isim. Jadi kalau ada fi ini mesti majrur jar atau kafat fil masjidi. Fil kitabi, fil baiti, dan sebagainya, atau alal masjidi, alal dan sebagainya. Pokoknya yang huruf ketemu isim. Min ya kenal. Min Min ya masjid. kena. Min dari toh Dari Indonesia, dari Indonesia misalnya bisa. Universal Huruf ketemu isim. Universal Studio. Yang ini yang jar majrur. Tinggal Amerika gue tahu, tapi Amerika Kemudian amil nasab. Nah, ini kalau di tamyiz, amil nasab itu misalnya isim isim ina. Jadi Kalau kana. kalau kana yang nasab itu yang kobarnya. Kobarnya ya. Ya, jadi nenenggon tamyiz kana rofa'u nasoba itu artinya karena diikuti isimnya rofa dan kobarnya nasab. Kalau ina nasoba rofa'u. Jadi misalnya gini, inna itu pakai ini enggak pakai enggak ya, enggak. Inna Allah. Inna Allah. Nah, kalau ada inna Allah Nasab. inna Allah, tapi kalau kana Allahu gitu. Nah, kalau kana Allahu, kalau inna Allah. Itu ya, Pak Amin? Ya betul. Tuh. Inna Allah turur. Inna Allah kana Allahu. Jadi ini nenggon tamyiz sih jelas. Kana rofa'u nasoba, inna nasoba rofa'u. Terus ada la nasoba lina nakiro. Jadi kalau udah la ketemu isim, itu isimnya. Diteruskan Pak. Diteruskan Pak. Ya? Inna Allah ghafurur. Oh ya. Fa-nya itu Ghafuron. Ini ya. Ya. Inna kana Allahu ghafuron. Kalau inna Allahu Inna Allah ghafurun. Iya. Mana ini? Enggak bisa ya. Hilang melam. Melayu. Inna Allahu Pak-nya itu mana tuh ya, lupa satu. Gofurun ini orang anggo. Kalau inna Allah gofurun. Kalau kana Allah gofuron. Jadi murokab atau frase itu huruf ketemu isim atau huruf ketemu fiil atau isim ketemu isim atau isim ketemu fiil. Sing maaf Pak, sing terakhir iki nyeritake huruf ketemu apa kuwi? Fiil. Sing inallah itu huruf ketemu isim. Iya, yang pertama ini. Allah kan isim. Iya.
Karena Allahu. Eh, Nah, ini Itu namanya sebetulnya idofah itu. ini kan sebetulnya dari kata ini Allahu Ghafurun. Jadi kan kalau mubtada khobar, ini Allah ini isim makrifat, ketemu nakiroh. Kalau mubtada khobar kan makrifat nakiroh. Allahu Ghafurun, rofa. Tapi kalau di depannya Teko itu tulisane iki ra ono. apa? Ora ono tulisane lho, Pak. Ra Masa? ketok. Orang Digeser. digedeknya Bu. Digedeknya Bu. Digeser, Oh, no, nih. digeser kiri. Gini. Dari Iya. sini Geser kiri ya ora gelem ki HP-ne. kanan kiri, tangan dua kalau perlu Bu. Kalau Biar- besarnya biar sudah. Hmm? Tapi kalau ininya Tak geser wes. itu enggak bisa. Sudah Kita pol. orang ini. Nah, ketok. Ini gede. Nah, ini karo ajar aku soalnya ya, jadi maaf nih rada suwe-suwe. Ora apa-apa. Sesuka kabeh biasa kabeh. Sing ngrungokke wae, le mikir ya ndadak suwe kok. Iya. Jadi ini ya, asalnya mubtada, Iso bingung wae. asalnya Pokoknya ngrungokke nomor 1 ngrungokke. Heeh. Mencantum atau tidak wis mumet. lu kan Jadi baru pendengar sih yang kan baik. wis jelas tau Bu Mukri. Musik mau soalnya urung jelas kuwi lho, Pak. Aslinya itu rofa Allahu Ghafurun. Allahu Ghafurun. Nah, aduh ini kurang ke bawah. Allahu Ghafurun. Kalau ada anak Allahu Ghafur. Allahu Ghafurun. Nah, kalau ada Allahu inna Ghafurun. innallaha Ghafurun. Kalau ada kana Allahu Ghafurun. Nah, inna sama kana ini yang merubah harokat ini, merubah irob ini, nah ini disebut amil wasik, amil perusak ya. Ya, nah, ini sekedar anu aja, sekedar Amin, Pak. ini inna kana. Nenggon nganu ono kok kuwi apa? Tamtis buku tamtis kanu karena rofa'u nasoba inna nasoba rofa'u, terus ada la nasoba linakiro, ada ila nasoba lil mustasna, ada ya nasoba lil mudhof, ya nasoba. Jadi itu namanya amil nasob. Jadi kalau kita pakai ini ya murokab itu ada itu Pak Naman jar majrur amil nasab ismul isyarah. Nah, kalau menurut pemahaman yang lebih sederhana ya ini wong namanya murokab itu gabungan kata ya gabungan huruf sama isim, huruf sama fiil, isim sama isim, Ya. isim sama ya, gitu. Lalu tanya Pak Sui, Ya. yang namanya idofah itu gabungan huruf dan isim gitu. Kalau anak manut huruf dan fiil Idofah gitu. itu huruf apa isim sama isim. Oh lah ya, soalnya yang jajare kok huruf plus isim gitu. Nah, iki beda iki Loh, beda. Beda ya? Iki Nah, karena ini ono gandengan. jadi ini pengalaman Sik. apa? Nek ngono siji-siji sik, Pak. Idofah ki sing idofah ki Idofah. isim tambah isim ya. Iki nyentake frase ya, Pak. Ya pokoknya gabungan huruf dengan gabungan kata dengan kata itu namanya frase murokab. Ya. Ya ini, itu ini tidak ada hubungannya dengan ini. Oh ya. Makanya saya tadi aku bingung mau. Ini nek aku ketemu nenggon video tertentu itu begini. Tetapi setelah tak pikir-pikir loh, namanya gabungan kata itu kan hanya 3 huruf isim fiil. Ya. Kalau digabung kan jadi huruf sama isim atau huruf sama fiil atau isim sama isim. Loh. Nah,
ya, kan. ya. Nah, kuwi Jadi berarti mulai cetok. nah, jadi yang ini enggak ada hubungannya ini yang idhofah manut dan Oh manut ya, itu. lah kuwi aku tak rani iki. Jadi ya, saya. Jadi idhofah itu khusus itu antara apa gabungan isim dan isim ya. Ya toh, Pak? Mungkin dipindah wae ben rapati bingung. Pindah. Nah, lah. Nah, Engko pindah ra ini. ketok. Bu Mufti ra ketok. Aku ra iso. Karena tulisan idhofah ketok ora, Bu? Ketok, besar. Oh, anak Bu Ketok, Mufti. ketok. Nah, iki ben diterangke sik idhofah, naat manut. Naat manut, terus jar majrur. Nah, jadi ini ben kita nek apa ora ono hubungannya dengan iki. Ya, betul. Gurus Ya sama sih, isim, gurus isim sama isim. Oh, yang ini yang belum itu. Oh, isim sama fiil. Ini nganu saya apa pendapat saya yang untuk memudahkan anu aja. Iya. Terus yang sebelum ini kan kemarin ada isim itu ada 4 karakter. Iya, Mana ini? Kok nggak yang ada ya? Nah, isim 4 karakter itu yang dia lah. Isim jumlah ininya situ murkab. Nah ini dulu. Salah satu itu. Asmara itu salah satu. Nah, jadi murokab itu kalau digabung jadi jumlah atau kalam. Jumlah itu ada 2 macam. Ismiyah, fi'liyah. Orang metu. Jumlah. Waduh. yang sempurna dan yang tidak itu, Pak. Fi'liyah sama ismiyah. Enggak metu ya. Iya, ya ditulis lah jumlah. Ini malah bahasa Arab. Iya, tulisan iki. Ganti Indonesia. Nah, jumlah jumlah. ismiyah terus di bawahnya jumlah Fi'liyah. ini jadi malah muncul sendiri fi'liyah. Ra ketok. Fi'liyah. Nah, nah, jadi secara garis besar gini, bahasa Arab itu ada huruf kumpulan huruf jadi kalimat. Kalimat itu huruf isim fiil. Kalau digabung jadi murokab atau frase. Gabungan itu bisa huruf sama isim, huruf sama fiil, atau isim sama isim, atau isim sama fiil. Kemudian murokab ini bisa sempurna dan tidak sempurna kalau menjadi sesuatu. Nah, murokab atau frase itu sebenarnya jumlah ghairu mufidah. Jadi jumlah yang tidak mufid. Nah, yang jumlah ini yang jumlah mufidah ini atau kalam itu jumlah mufidah. Itu ada isim fi'liyah. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan rodo paham. Ada yang ditanyakan?
Nah, kalau sudah soal tadi apa jumlah ismiyah dan fi'liyah itu sudah jumlah yang Mufidah. komplit ya apa? Ya, Mufidah ya ya. eh, itu atau disebut juga kalam gampangan ya. Oh iya. Nah, sekarang ganti mana ini? Coba ganti ini ada enggak ini? Nah ini. Jadi huruf kalimah, kalimah murukab, murukab jadi kalam. Terus kalimah ada huruf isim fiil. Nah, murukab itu huruf tambah isim atau huruf tambah fiil atau isim tambah isim atau isim tambah fa'il, tambah fiil. Nah, murukab ini bisa diartikan ini jumlah ghairu mufidah yang ini frase ini. Jadi jumlah atau kalimat yang belum sempurna. Kalau yang sudah sempurna atau kalam itu namanya jumlah mufidah. Nah, sekarang isim. Nah, ini yang kemarin sudah kita singgung. Isim itu mempunyai 4 karakter, yaitu status atau i'rab. Isim itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer atau kopat, tergantung amil atau kedudukan kalimat. Saya aja cepet-cepet. Dibaleni nih. Isim iki mau piye mau. Isim Status. mempunyai karakter, yaitu status-status, bilangan, gender, dan tipe. Ini minggu kemarin sudah. Ya, cuman kan ini lebih apa? Lebih mudah dipahami ya. Ya. Jadi statusnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Jadi kalau isim itu rofa, isim itu disebut marfu. Nah, huruf akhirnya rofa. Kalau isim mansub, huruf akhirnya nasab. Nah, kalau isim majrur, huruf akhirnya jer. Jadi ini misalnya contohnya apa ya? Masjidun, gampang-gampang. Masjidun. Mansub Baitun, apa itu mansub? belakangnya nasab, Nasab fathah. itu fatkah lah. Fathah, Identik dengan fatkah, fathah. tapi tidak selalu fatkah. Nasab itu. Kadang-kadang Bisa fathah nain, fathah tain. alif. Nah, nanti kalau sudah sampai bilangan ya. Jadi rofa isim pada dasarnya itu rofa. Jadi kalau berdiri sendiri itu rofa. Misalnya al-kitabu, al-masjidu, muslimun, fa'ilun, dan sebagainya rofa. Tapi nanti kalau sudah ada amil yang menyertainya, maka itu bisa jadi nasab atau jer. Jar. Kapan nasab, kapan jer? Nah, Ada contoh, Pak. ini ada amil nasab dan amil jer. Nah, kemarin kan sudah ciri-ciri isim. Isim bertanwin lah itu yang rofa. Isim berakhiran kasroh. Nah, ini yang ofat ini. Kapan isim itu kasroh? Pertama kalau diawali huruf jer. Huruf jer itu huruf kolom 1 nenggon tamyiz. Bi, ka, Huruf jer. li, la, ila, ala, min, fi. Nah, yang kedua, apabila isim itu diawali dengan dzaraf. Ya, misalnya di depan masjid amama masjidi, ya itu kuat. Tidak boleh amama masjidu, tidak boleh. Itu. Kemudian
tanda isim yang ketiga kan diawali alif lam. Nah, ini yang keempat nih, nakiro ma'rifat. Kemudian tiga itu ya yang diakhiri kasroh, jer atau kofat, yaitu isim yang diawali huruf kolom 1, atau isim yang diawali dengan dorof, atau isim yang sebagai mudhof ilahi. Jadi idhofah yang belakang kan namanya mudhof ilahi. Ya, misalnya tadi babul masjidi lah itu kufatir. Jadi isim yang belakangnya kasroh itu ada 3 itu. Diawali huruf kolom 1, diawali dorof, diawali merupakan mudhof ilahi. Dan yang nasab apa? Nah, itu ditambis awamilul ismi, ya. Awamilul ismi itu kan yang satu kolom 1 itu bukan nasab. Sampai 6. Ya, bukan nasab. Bikalila ilala itu jer. Yang kedua apa? Karena nasoba linakiroh. Jadi isim kana kobar kana itu nasob. Terus ina nasoba ina nasoba rofa'u. Nah, tadi kan sudah karena Allah terus inna Allah. Tadi sudah lah ya contohnya. Kemudian la, kalau ada la diikuti isim maka menjadi la nasoba lin nakiroh. Jadi la di belakangnya isim nakiroh nasob. Kemudian ila nasoba lil mustasna. Jadi kalau ila di belakangnya ada isim maka nasob. Terus ya nasoba lil mudhof. Nah, kalau ya kemudian ada mudhof, biasanya mudhof ilahi itu. Maka mudhofnya nasob. Ya, sampai di sini kira-kira masih bingung enggak? Nah, kalau contohnya Nah, aku ya bingung. bingung, Pak Isian. Iya, masalahnya kan Wis tidak mumet. ngono toh. Tidak. Ya. Contohnya Bahwa contoh ini itu masuk ina nasoba rofa misalnya. Panjang yo kudus soside. Ya. Itu baru itu baru membicarakan dari status ya. Iya. Nah, Belum yang padahal lain. ini menyangkut bilangan ya. Bilangan kan gitu. ada 3, mufrad, musanad, jamak. Karena Ya. iya. Jadi misalnya muslimun, nah itu mufrad, 1. rofa. Tapi kalau 2 muslim apa? Muslimani kemarin kan sudah. Oh ya. Jadi muslimani itu rofa meskipun belakangnya tidak ada dhammah. Kemudian jamak muslimuna. Jadi kalau jamak tambah una. Muslimun, muslimani, muslimuna, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Masjidun, masjidani, masjiduna. Kalau kemarin ya kucingu, kucingani, kucinguna kan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi bilangan dan rofa. Sekarang yang standar ketiga itu gender muannas sama muzakkar. Perempuan laki-laki. Nah, kalau 1 laki-laki itu rofa ya muslimun lah. Muslimani, muslimuna. Kalau muannas muslimatun, muslimatani, muslimatun. Kemarin kan sudah tuh. Iya, ini loh orangnya andal. Pakai ta belakangnya. Nah, kalau nasab gimana? Muslimun jadi musliman nasab. Kalau 2 muslimaini. Ini. Kalau banyak muslimina.
Muslimuna. Nah, muslimina kalau nasab. Nasab ya. Ya. Nah, nasab itu sama dengan kofat. 4 bodoh. Nah, jadi muslimin, muslimah ini muslimina. Itu kalau muzakkar, kalau muannas muslimatan, muslimata ini muslimatin, Muslimatun. muslimatin. Kalau nasab, Muslimat. kalau nganu rofa ya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Kalau nasab Muslim. muslimatan, muslimatani, muslimata ini muslimatin. Nah, kalau kofat muslimatin, muslimata ini muslimatin sama. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia ya satu aja muslim ya meskipun banyak sedikit lanang wedok tetap muslim ya itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab jadi banyak sekali satu kata itu. Kemarin kan saya beri eh, contoh juga itu kalau kucing, kucingu, kucingani, kucinguna. Kalau Ya. kucing itu ya kucing ngatun, kucing ngatani, kucing ngatun. Gitu. Itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia meskipun kucingnya itu banyak sedikit tetap kucing itu. Nah, gimana kira-kira masih Ya, memang perlu diulang-ulang ya. iya. Rofa, nosa. Nah, sekarang kapan isim itu rofa? Tadi saya katakan isim pada dasarnya rofa. Ya. Jadi kalau berdiri sendiri itu rofa. Kapan nasab, kapan jar itu tergantung amilnya atau kedudukan kalimatnya. Nah, jadi kedudukan itu ada tanda ya tak gulian itu, Pak. Wah. Mana. Kok enggak ya? Mengecilkan masa ya. Ditutup aja lah. File, terus prinsip, terus ke ini. Mana ini kata mau? Huruf kalam murukab. Nah, mungkin ini. Kok enggak ada? Oh, ini sama ini. Ya, kita coba nulis saja. Tadi mau ngomong apa ya saya ya? Anu. Isim. Oh, ini kok hurufnya gede banget ya. Atasnya. Hurufnya gede. Hurufnya dikecilkan aja. Nah, ini adalah isim yang Kamera keamanan ini marfu. mendapatkan keren lainnya, salah satunya adalah dapat memasang kamera keamanan dengan sangat mudah dan tidak akan berbohong. Hurufnya Hal besar ini semuanya. Marfu, ya apa ya? Marfu. Nah, isim marfu itu
belakangnya rofa. Jadi misalnya masjidu, sambil ajar nulis ya, meme-nya itu ini. Mas, jimnya itu mana nih? Itu. Bentar. Nggak mau. Oh, saya ngetut apa? Sekian kelihatan ya. Nah, jadi masjidun ini marfu, isim marfu. Dunnya ini yang irobnya ini yang rofa. Jadi masjidun itu marfu, dunnya ini yang irobnya yang rofanya. Jadi kalau isimnya itu marfu, irobnya rofa. Kalau masjidani itu isim marfu, irobnya alif. Nunnya biar enggak pernah disebut itu, enggak tahu kenapa saya. Jadi masjidani. 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 Nah, jadi ini sama-sama marfu, masjidun itu rofa, masjidani juga rofa. Kalau Oh, masjidnya banyak, masjiduna, masjiduna. Nah, nunnya mana nih? Tidak gede kayak tulisannya. Nah, gitu loh. Jadi isim kalau marfu itu masjidun, masjidani, masjiduna. Ini yang mufrad, musanna, jamak. Nah, kalau nasab ini nasab. Nah, ini yang marfu tadi kalau nasab tadinya eh, masjidan, tuh, masjidan. Ini hurufnya ke 48.
Nah, Mas. Nah, kelihatannya gini. Jadi kalau nasab masjidan, masjidani, masjiduna. Kalau dan itu harus ditambah alif, nggak tahu kenapa. Kenapa Pak Amin kalau dan kok harus tambah alif? Yang mana Pak? Ah, mana tadi kok hilang? Nah ini masjidan, masjidani, masjiduna. Kalau jer, 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 jer itu apa ya? Jarin. Ini yang aja lah. Dermasjidin. Ah, mana ini kok tadi begini? Mas, hmm, masjidin, nah, masjidin, masjidani, terus di sini masjiduna, masjiduna. Nah, ini. Jadi kalau marfu masjidun, masjidani, masjiduna. Kalau nasab masjidan, masjidani, masjidu. Nasab masjidan, masjidah ini, waduh, dan salah-salah terus. Nah, ini, kok enggak bisa ya? Masjidan, masjid ini. Aduh, masjid ini. Nah, mas. Ini tulisannya podo ya. Masjid ini. Masjidina. Kalau ini, mas. Di din, masjidin. Mas ini sama. Masjidina.
Eh, gimana kira-kira? Halo? Jadi kalau kita Ya, membaca yang Arab gundul gitu, nggak ada harokatnya itu ya susah juga kita bacanya, Pak. Ya toh? Ya harus tahu Nah, itu irob. Kalau nggak tahu irob ya susah. ya. Tapi ini sudah belajar gundul ini kita. Nah, oh gitu ya. ini dibaca Masjidun. Kenapa? Karena ini berdiri sendiri, isim, nakiro. Kalau ada alif lam dari Cepet, masjid. cepet. Ya, Berdiri sendiri, artinya itu ada apa? mufrad. Ya, Apa tunggal. sih jenengannya eh doma doma tain apa? Dia betapa Nah, mudahnya memasang dematain. Bener tahu sih. Ya, Masjidun. salah Hmm. satu Tapi kalau ada alif lam jadi al masjidu. akan berbohong. Nek Hal ono ini al berarti al. Al masjidu. Nah, kalau dua masjidani. dan untuk menjaga resolusi Kalau Anda banyak Hmm. masjiduna. Nah, ini yang marfu. Kalau yang nasab Ini fathah tuh ini ya. ini salah ini. Salah. Mas nasab itu Nah, masjid dan orang no ya itu misalnya. masjid dan masjid dan waduh orang gunung masjid dan masjidaini masjidina nasab ini nggak ada ini. Jadi kalau jar masjidin, masjidaini, masjidina sama dengan hampir sama dengan nasab. Masjidan, masjidaini, ini masjidina. Itu kira-kira begitu. Jadi ini yang isim marfu, nasab, ya mansub. Nah, ini bukan nasab tapi mansub. Mansub. Mati ya. Kalau namanya kan nasab itu kan yang terakhir. Ini mansub. Waduh, itu gede banget. Nah, terus ini yang majrur. Tuh. Jadi kalau marfu itu temennya mansub dan majrur. Kalau harokat akhir marfu itu rofa, mansub itu nasab, majrur itu jer. Ini sama dengan tadi murukab, sehingga kalam jumlah. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Lanjut? Ya, udah. Sudah jam Jam 9. 9? Udah jam 9. Jam 9. Yeah. 9 lebih. Kalau begitu kita akhiri saja.
sampai ketemu. Saya Puasa gimana ya nanti kira-kira besok belum puasa, besok minggu. banyak fitur keren lainnya. Salah Puasa satunya mau adalah terus apa? sangat mudah dan tidak Saya ada. dulu lah. Hal itu Nah, sebenarnya Ya, terus Bangga ya, ya bakdo tarweh. Masih bakdo selamat terawih. malam. dan untuk menjaga resolusi Tarweh. Anda Boleh kalau mau bar tarweh. Jam berapa? Jam 10. bicara di keamanan. Ribut Ya, dulu lah. nanti kita pikirkan. Saya kira sementara itu dulu ya. Jadi mudah-mudahan sudah nggak begitu bingung ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Nuwun. Pak Wid. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop record.